ataupun di dermaga Unang Runggu, bahwasanya ini juga menjadi posko utama operasional evakuasi dari helikopter EC-130 milik PT Penerbangan Angkasa Semesta. Dan beberapa yang lalu memang pihak-pihak terkait seperti TNI dan tim SAR gabungan telah melakukan ini yang lokasinya sekitar 7-8 minggu ini. Dan selain itu petugas yang melakukan pencarian di perairan Danau Toba ini juga membawa seorang saksi yang sempat melihat helikopter EC-130 ini berputar-putar dan mendengar dentuman cukup keras. Dasar mengapa 3 lokasi ini dipilih untuk dilakukan pencarian seperti di Desa Huta Ginjang dan Desa Simaralian ini mempertimbangkan karena di lokasi inilah pertama kali helikopter EC-130 hilang kontak, dan di desa sekitar itu pula helikopter ini melakukan take off untuk tujuan Kabupaten Deli Serdang. Sementara untuk fokus pencarian di Diri ini dikembangkan dari keterangan saksi maupun warga di sekitar desa Unang Runggu ini yang melihat dan mendengar adanya helikopter yang Toba. Sampai saat ini kami tentunya masih menunggu proses ataupun pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terpencar di 3 lokasi di Pulau Samosir ini. Selain di Pulau Samosir, pencarian juga dilakukan. Mengingat proses pencarian ini tidak hanya melibatkan Polres maupun TNI di jajaran Kabupaten Samosir ini saja, tetapi juga yang berada di naungan ataupun berada di Kabupaten Simalungun, Tobasa, Samosir, dan Tapanuli Utara. Dan selain itu, informasi yang kami gali dari pihak ataupun dari pihak PT Angkasa Semesta ini menyatakan bahwasanya helikopter EC-130 ini merupakan helikopter sewaan dari warga yang tinggal di Pulau Samosir ini, dan memang secara jam terbit oleh instansi maupun warga yang memiliki kepentingan ataupun ingin pulang ke kampung halamannya di Pulau Samosir ini. Kami tentunya masih akan menantikan proses situasi ataupun lokasi memang cukup terganggu oleh kabut, dan ini juga sempat bukan proses pencarian yang kemarin sempat dihentikan. Tentunya berharap hari ini ada lokasi ataupun jatuhnya helikopter yang sempat hilang kontak kemarin pada pukul 11:05 dari Pulau Samosir, Semarang. Ya, pemirsa, jenis helikopter yang Airbus Botis. Heli EC-30 ini merupakan helikopter hasil pengembangan dari heli pendahulunya jenis 30 heli ini dan 6 penumpang, namun bisa dimodifikasi menjadi 7 hingga 8 penumpang. Mesin ringan tunggal ini memiliki beban angkut maksimal seberat 1 ton. Sulitnya mendapatkan air bersih membuat warga di Pati, Jawa Tengah menyerahkan datang ke desa mereka. Kabar siang segera kembali. Megawe dan Agustinus Tai pekan ini akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Kejaksaan Tinggi Bali akhirnya selesai membuat surat dakwaan terhadap 2 tersangka kasus kasus kematian bocah Angelin, Margaret Megawe dan Agustina melakukan penahanan selama 20 hari. Pihak kejaksaan akan melimpahkan berkas pekan ini. Humas Kejaksaan Tinggi Bali, Ashari Kurniawan, kasus di meja hijau, di tersangka ditahan di Lapas Kerobokan dan masa hingga tanggal 26 Oktober. Jaksa penuntut umum sudah menyelesaikan penyusunan, segera dilimpahkan ke pengadilan masuk ke tahap penuntutan. Jadi baik berkas MM maupun AD saat ini sudah selesai rampung penyelesaian penyusunan dakwaan, tinggal kemudian nanti kita konsultasi ke tahap penuntutan. Ya, seorang narapidana kasus narkoba ditemukan gantung diri di dalam Lapas Kerobokan Denpasar, Bali. Saat ini jenazah warga negara Jepang tersebut di kriminal lainnya. Kami hadirkan Bang ini. Morita Yuki Hironobu, narapidana yang tersangkut kasus narkotika di Lapas Kerobokan, ditemukan Minggu sore tewas. Jenazahnya langsung dibawa oleh petugas lapas. Yuki ditemukan oleh pihak lapas di dalam Lapas Kerobokan, Bali dalam keadaan gantung diri.
Pria asal Jepang tersebut divonis 18 tahun penjara dan baru menjalani. Jenazah Yuki masih berada di ruang DVI Rumah Sakit Sanglah untuk penyelidikan lebih lanjut. Atas peristiwa tersebut, pihak lapas Gerobokan belum membenarkan. Polsek Teluk Betung Selatan karena kedapatan menjadi bandar narkoba jenis sabu 11,5 kg. Diduga ia telah menekuni profesi menjadi bandar sabu sejak 6 bulan terakhir. Dari kediaman pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa setengah pil ekstasi, 8 butir pil Happy Five, seperangkat alat hisap sabu atau bong, dan uang tunai sebesar 7 juta rupiah. Penangkapan Yanto berawal dari razia rumah kos yang disinyalir menjadi tempat peredaran narkoba. Pada saat penggeledahan di Jalan Ikan Tembakang, Kelurahan Sukaraja, petugas mendapati di Palembang, Sumatera Selatan, seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi di rumahnya karena kedapatan menyimpan jumlah sabunya. Warga kawasan 14 Ilir, Kota Palembang bersama rekan lelakinya diduga menjadi bandar sabu. Saat jumlah sabu, namun polisi berhasil menemukan sabu tersebut atas laporan warga curiga akan gerak ibu rumah tangga tersebut. Polisi berhasilkan 4 paket besar sabu dan 17 paket kecil siap edar. Siswa sekolah atas dibawa polisi karena terlibat di Kepulauan Aru, Maluku. Tawuran diduga dipicu dendam mahasiswa dari 2 sekolah yang berseteru. Akibat tawuran tersebut, salah satu mobil angkutan kota yang melintas saat itu menjadi sasaran lemparan batu. 10 siswa yang dibawa polisi mendapatkan pengarahan di Mapores Kepulauan Aru dan pembinaan oleh pihak kepolisian setempat. Kita beralih ke kabar lain. Sulitnya mendapatkan air bersih membuat warga di Pati, Jawa Tengah menyerbu truk air bersih yang mereka. Warga berharap ada perhatian dari pemerintah Kabupaten dengan itu. Warga desa Klete, Kecamatan Pangkas keluar rumah begitu mengetahui truk tangki air datang di desa mereka. Bahwa ini jadi menampung air, mereka menyerbu truk tangki air bersih. Warga nyari sumur dan mata air mengering akibat musim kemarau. Awal sampai nggak ada dapat airnya. Sebenarnya makan aku. Awal yang lain mas sapinya nggak ada rumput dibelikan beli air. Kalau bisa airnya yang bisa beli. Cari air di tengah hutan. 99 desa yang tersebar di kecamatan warga dampak kekeringan ini.